NGT-nya juga. Terus untuk selanjutnya ini nanti apa itu ada sepat ya. Sepatnya kenapa besar? Ini adalah digunakan untuk pemberian nutrisi. Kalau di sini misalnya ada obat yang diberikan, ya berarti disiapkan obat dalam bentuk cairnya, terus habisnya itu air putihnya, terus habisnya itu makanannya. Kalau yang cing ini gunanya adalah untuk mengecek. Jadi kita nanti untuk ngeceknya apakah benar sebenarnya ini sudah masuk apa belum. Yang pertama kita bisa menggunakan, kita sedot ada cairannya apa enggak. Kalau ada cairannya benar, terus dimasukkan di sini selangnya. Kalau di situ yang keluar udara berarti itu masuk ke paru-paru, tapi kalau nggak ada keluar gelembung-gelembungnya berarti juga sudah benar, kayak gitu ya. Oke, setelah perkenalan dicek apakah alatnya sudah siap. Kalau sudah kita ke pasien. Selamat pagi Ibu. Iya, ini dengan Ibu Tamara ya. Baik Ibu, ini tadi sesuai dengan instruksi dokter berarti Ibu harus dipasang selang NGT ya. Selang NGT itu berarti Ibu diberikan selang yang dimasukkan lewat hidung ya. Baik, kalau begitu saya permisi untuk mempersiapkan alatnya dulu ya Ibu ya. Jangan lupa untuk tutup sketsel ya. Setelah tutup sketsel, pastikan semuanya sudah oke. Kita buka sekalian. Terus yang bagian ininya nanti satu sudah jadi, udah di dalam, jadi semuanya udah dibuka, ditaruh di dalam ya. Kalau semuanya sudah di dalam, buka sketsel, kita sudah izin ke pasien. Kita adalah selanjutnya ada cuci tangan ya. Seperti biasa, disingkan baju, lepas aksesoris, gosok telapak tangan, punggung tangan, kelas-kelas jari, tangan pengunci, ibu jari, kuku, setelah itu selesai. Kalau sudah, kalau tekniknya steril, itu berarti kita pakai penentang ya. Ini kayaknya gampang, tapi ketika panik itu biasanya rada bingung, karena ini ada pengainan ya. Terus, sampai kan lagi hancur biasanya supaya butuh gait. Kalau teknik steril, saya sudah ngajar apa belum? Belum. Nah, kalau steril itu kita nggak boleh langsung megang ininya, nggak boleh. Jadi megangnya di dalamnya sini. Terus kebiasaan anak-anak itu tuh ditariki pakai ini, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya sudah gini ya sudah. Ini dalam. Tangan sini nggak boleh megang bagian luar. Kalau yang sudah ini sudah pakai steril, ini langsung megang nggak apa-apa. Kalau sudah, ya. Permisi Ibu ya. Sebelumnya kita cek apakah di hidungnya nanti misalnya ada kotoran atau ada penghalangnya. Terus sebelumnya ya, kita harus mengukur dulu. Caranya mengukur adalah, permisi ya Bu, saya ukur. Ini tidak boleh menempel, yang bagian sini ini ke bawah gini nggak apa-apa karena nggak masuk ke dalam tubuh. Tapi bagian yang masuk ke dalam tubuh itu nggak boleh sampai menyentuh apapun. Permisi ya Bu ya. Ini saya ukur dulu ya Bu ya. Jadi ngambang aja dari ujung hidung sampai perkiraan sampai bagian bawah telinga. Dari bawah telinga ini ya, misalnya sampai sini, ini ke sini ya. Ini kita ukur lagi sampai bagian PX. PX itu adalah possessus symphoideus, bagian tengah sini. PX itu bagian sini aja. Maaf ya, saya tekan sini kan sakit. Itu adalah PX. Ya, itu benar. Ya. Ulangi lagi ya. Ini diukur, permisi ya Bu ya, diukur dulu dari bagian ujung hidung sampai bagian bawah telinga. Dari bawah telinga kita ukur sampai bagian PX. Setelah bagian PX kita tandai, berarti di sini sekitar di angka 50-an ini. Ya. Di angka yang bagian sini. 45 ke atas ya. Berarti di antara 50 agak ke bawah. Di sini kan ada tandanya tuh Cak. Jadi kita paling enggak masuknya sekitar 45 lebih sedikit. Ini ada angkanya. Ada angkanya. Ya. Terus untuk selanjutnya, maaf saya ada nanya lupa. Harusnya ada gelnya. Gelnya ada Cak? Ada itu Bu yang biru di atas. Ada mana gelnya? Yo, cepat aku ya tuh. Awas, ambene ku
Itu permisi. Saya tahu dari awal aja ya, daripada nanti tak anu bingung. Iya mana jelnya? Jelnya tadi mana? Oh. Iya. Sari. Belum pakai ya. Buka ini belum dibuka ya bro. Free. Siapa tuh semua jawab mentah? Penuju praktek ya. Apa dia kita? Wah, campur. Iya, pernah. Pikiranmu kayaknya. Kan pasien ini iso narik udah mulai. Dah, sadar. Geus kepercayaan. Sadaran malah Jero nih. Dia wanita bercadar. Bercidir. Saya tahu lagi ya. Jadi ini tadi ketika pokoknya kalau sudah steril nggak boleh megang yang lain-lainnya loh ya. Jadi pakai handscoon. Ini sudah pakai handscoon steril. Terus habisnya itu pakai tangan kanan. Kita taruh gelnya ini. Kalau sudah taruh gelnya, kita baru ngambil handscoonnya pakai tangan ini nggak apa-apa. Terus untuk selanjutnya kita ukur. Permisi ya Bu ya, saya ukur ya Bu ya. Dari ujung hidung sampai bagian bawah telinga, tidak boleh menempel sampai bawah telinga sampai sekitar bagian PX. Kalau sudah, berarti kita masukkan. Ini nanti sedikit aja ya, soalnya kan nggak sungguhan. Ya, soalnya kalau nggak dikasih gel itu nanti agak kesulitan. Jadi nanti hasilnya sedikit aja, ya. Paham? Iya, Bu. Kalau sudah, permisi ya Bu ya, ini nanti saya masukkan untuk selang NGT-nya. Nanti memang ada perasaan mengganjal, tolong untuk ditelan ya Bu ya. Ini dimasukkan. Tangannya tolong gini deh, sebelahnya hidung. Dibuka. Syarat Hidungmu kamu. Bukan ini. Kamu tarik gini letak. Jadi tak anggapnya ini adalah lubangnya hidung. Iya, Ya. Permisi ya Bu ya, ini saya masukkan ya. Hidungnya tambah sempit. Dibuat nelan ya Bu ya. Ini agak sakit ya biasanya, mesti sakit. Jadi dimasukkan, ditarik tangan yang bawah. Setelah itu, setelah sesuai dengan batasnya tadi kan dari ujung hidung sampai ke bagian bawah telinga, dari bawah telinga sampai ke itu, tahu ukurannya, ditandai. Setelah itu, ya sudah, kalau sudah masuk, ya jangan langsung dihipafik. Ya, yang pertama adalah kita cek dulu. Kita cek dulu dengan cara gimana? Kita cek di sini. Kalau sudah masuk, kita sudah tidak prinsip steril lagi, cukup bersih saja. Ya. Selanjutnya adalah kita cek, kita tarik. Jika di sini ada cairannya berwarna kuning, berarti sudah benar masuk ke lambung. Sudah. Terus selanjutnya adalah dibuka, kita taruh di bengkok. Ya. Harus ditekuk gitu ya Bu? Ya. Terus untuk selanjutnya langsung aja kita dengan cara yang, karena kenapa kok harus ditekuk? Karena kalau nggak ditekuk, kalau ada udara yang masuk kayak gitu. Selanjutnya adalah kita cek di sini ada airnya, kita masukkan. Kalau di situ keluar gelembungnya, berarti masuknya ke paru-paru. Yang benar adalah yang tidak keluar gelembungnya. Jadi nanti sampai menjelaskan,
Untuk NGT pengecekannya ada 3. Yang pertama, misalnya kita tarik, ketika di sini cairan keluar kuning, berarti sudah benar. Pengecekan yang kedua adalah dengan kita masukkan ke bagian sini, ya. Setelah sudah, ya, setelah di sini, oh ternyata benar di sini ada gelembung udara. Maaf, di sini tidak ada gelembungnya, karena kalau ada gelembungnya masuknya ke bagian paru-paru. Selanjutnya adalah kita cek, ya. Yang cara ketiga, ya, jangan lupa kita tekuk lagi, kita masukkan udara sekaligus penguncinya, ya. Jadi biasanya anak-anak tuh gini, dari sini terus ditarik karena bukan sungguhan, tapi kita gini, kita ambil udaranya, terus habisnya itu, ya, jangan lupa ditekuk, dan ini kita masukkan ke sini, ya. Yang bagian stetoskopnya baru kita buka, terus kita dengarkan, ya. Kalau di situ misalnya ada suaranya, ya, bergemuruh kayak gitu, berarti sudah benar. Yang ini dibiarkan di sini. Oke, paham sampai sini? Iya, Bu. Setelah sudah kita lakukan pengecekan, ya, untuk selanjutnya, permisi ya Bu ya, ini saya pasang dulu. Tapi kameranya bisa dilepas. Jangan nanti pakai hipafik aja ya, karena kalau nggak pakai hipafik agak lengket. Tahu hipafik tuh kan? Tahu, Bu. Pakai hipafik aja, kalau pakai ini terlalu lengket. Dibuat kupu-kupu, ditempelkan, ya. Kalau sudah, ini kan diibaratkan sudah masuk ke hidung pecah, ya. Sekiranya tidak mengganggu si pasiennya, ya. Ketika sudah, ya, permisi ya Bu ya, ini tadi kan ibunya juga ada jadwal untuk pemberian nutrisi ya Bu ya. Selanjutnya saya permisi ya. Posisi enggak sih? Bu, ini karena mau pemberian untuk nutrisi, posisinya ibunya tak buat untuk sedikit agak duduk ya Bu ya. Yang ini, Bu. Permisi Ibu, ini saya berikan dulu ya Bu ya, untuk cairannya ya Bu ya. Di sini misalnya ternyata ada obatnya, ya berarti ada obatnya. Berarti ini kita masukkan, permisi ya Bu ya, saya masukkan untuk cairannya dulu ya Bu ya. Jangan lupa untuk ditekuk dulu ya Cak ya. Jangan ditaruh bengkok, karena masih digunakan untuk uji. Ya, nggak apa-apa. Terus habisnya itu, Cak, ini posisinya jangan lebih rendah, harus lebih tinggi. Ya. Kita masukkan, ini walaupun tetap pelan-pelan ya Cak ya. Kita masukkan dari air matang dulu. Selanjutnya kalau di sini misalnya ada makanan yang harus dimasukkan seberapa, ya tergantung di situ ada berapa. Kita masukkan makanannya sampai habis. Kalau sudah habis, jangan lupa untuk dikasih air lagi. Jadi makan air, makanan terus air. Terakhir adalah ada obat. Kalau misalnya di sini ada obat, ya kita masukkan untuk obatnya. Kalau sudah obat, jangan lupa dibersihkan lagi dengan menggunakan air. Ya. Baik Ibu, ini kan sudah ya Bu ya. Tadi sudah saya berikan air dan juga sudah saya berikan untuk makanan dan obatnya ya Bu ya. Bagaimana sekarang Bu perasaannya di perutnya? Sudah terasa lebih nyaman ya Bu ya? Baik, kalau gitu permisi ya Bu ya, saya rapikan dulu. Oh ya, Ibu posisinya mau setengah duduk seperti ini atau kembali seperti semula? Tetap setengah duduk seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya mau praktek berarti ditidurkan lagi ya. Jadi ketika pemasangan nggak boleh posisinya setengah duduk ya. Kalau gitu permisi ya Bu ya, saya rapikan. Jadi semua dirapikan. Kalau sudah dirapikan, jangan lupa untuk buka handscoon. Kalau sudah buka handscoon, kita kembali lagi ke pasien. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya.
Ini tadi sudah saya pasang ya Bu ya. Masih ada perasaan ganjel? Tidak? Oke. Tapi biasanya mesti ada ganjelnya ya. Ada perasaan ganjelnya. Baik Ibu, ini kan tadi sudah saya berikan obat, sudah saya berikan nutrisi juga. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat istirahat Ibu ya. Kita buka schedule kembali ke ruangan. Saya sudah melakukan praktek pemasangan NGT dan pemberian nutrisi melalui selang NGT dengan hasil pasien misalnya merasa sekarang sudah merasa lebih nyaman. Pada hari apa, tanggal berapa, jam, diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Sampai sini ditanyakan? Belum. Tak ulangi lagi. Kita perkenalan. Habisnya perkenalan, kita ke pasien. Setelah ke pasien kita tutup schedule. Setelah tutup schedule, ya kita udah ngecek alatnya, berarti kita cuci tangan. Habisnya cuci tangan kita pakai handscoon. Pakai handscoon sebelah kiri ataupun kanan monggo. Misalnya sebelah kiri berarti sininya dikasih gel. Setelah dikasih gel, terus habisnya itu ganti kita pakai handscoon sekalian. Terus diukur dari ujung hidung sampai bagian. Jadi ketika ini sampai ngomong, kita ukur dari ujung hidung sampai bagian belakang telinga sampai bagian PX. PX adalah processus symphoideus. Setelah diukur, kita tahu ukurannya, berarti kita kasih gel. Kita beritahu untuk dimasukkan, terus habisnya diberitahu disuruh untuk tetap menelan. Kita lakukan 3 pengecekan. Urutannya gimana pengecekannya? Mesti 3-3-nya harus dilakukan, dari disedot cairannya, dari yang udara dimasukkan sampai dimasukkan di cucing yang berisi air. Kalau di situ ada gelembungnya berarti paru-paru, tapi kalau nggak ada gelembungnya berarti sudah benar. Kalau sudah selesai berarti kita memberitahu untuk memberikan yang namanya nutrisi. Ibunya kita posisikan semivolar. Setelah kita posisikan semivolar berarti langsung dikasih ya air, yang pasti air, makanan, air, obat, air. Kalau sudah selesai kita merapikan alat, kita kembali lagi ke pasien, kita buka schedule, terakhir baru laporan. Sampai sini dia tanyakan? Belum. Masih belum ya? Oke, untuk hari ini sampai jam berapa tadi jadwalnya? Ya pokoknya sampai jadwal saya selesai itu, terus habisnya itu nanti kalau sudah tolong